Kita hidup itu jangan sok-sokan. Artinya apa? Kita beramal itu niat untuk kebahagiaan dunia itu boleh. Ya, termasuk ikhlas sudah ya. Itu jangan sok-sokan. Wah, aku enggak usah. Sudah enak tuh orang tuh biasa-biasa baik ya. Ngapa Pak Sekdes kok jemaah terus biar urusannya dimudahkan sama Allah, biar tidak ruwet ngurus orang Kutoboyo kok. Pak Sekdes boleh. Ngapa Pak Lupi kok sholat kok tekun terus? Biar rezekinya lancar. Setiap aku ngecus orang itu dikasih sembuh sama Allah. Boleh. Gitu kalau Alif rahimahullah. Pak Giwa ya gitu boleh. Ngapa Pak Giwa sekarang kok giat ke masjid? Mas, siapa tahu besok kasih jodoh sama Allah lah, Allah. Boleh. Itu kalau Alif rahimahullah. Wah itu Pak Tamrin ngajar kok giat itu. Wah, enggak apa-apa Pak Guru, siapa tahu besok tambah. Ya kan enggak tahu, ya kan itu boleh. Itu boleh. Kelas-kelas kita tuh memang harus begitu dulu. Kelas ikhlas yang begitu dulu, ya kan itu. Itu cara begitu. Nah, itu ikhlas loh ya. Kelasnya sudah ikhlas loh itu. Jangan dikira M-nya ya, itu kelas ikhlas. Ya, walaupun itu paling rendah, tapi termasuk kelas ikhlas. Yang tidak boleh, ingat-ingat ini, yang tidak boleh itu krono supaya ditengok manusia. Nah, itu yang tidak boleh ya. Nyari perhatian manusia lah pokoknya yang tidak boleh ya. Maka itu tidak boleh. Kalau ingin urusannya dilancarkan sama Allah, masalah dunia, rezekinya dimudahkan, itu boleh. Jadi intinya kita beramal itu niat untuk dunia boleh, ya. Bahkan itu termasuk derajat ikhlas, ya. Lah nanti kalau tidak boleh macam mana? Pak Tamrin sholat duha terus itu kan, padahal dia pengen nambah bojo tadi, ya kan, nambah dunia tadi, kan itu. Kalau Alif rahimahullah, saya bahagia sekali dia lulus P3K itu. Kasihan sekali kalau tidak lulus itu kemarin. Ya kan, sudah di sini saro, ya kan, tinggal di rumah buruk, kehujanan pula, tidak yang ngopenin, ya. Tidak lulus P3K pula. Wong orang sehebat itu dulu daftar dai 3 kali gak keterima kok. Bayangin coba. Ya untung P3K kok masuk dia kan. Bersyukur nian lah kita ya kan itu. Walal mu'alif rahimahullah. Cuman ya itu sayangnya setelah dia jadi P3K itu lupa ya kan. Padahal beliau lah dulu tukang masak mie di rumah tuh ya kan. Pak Guru Tamrin tuh dulu ya lupa dulu waktu saya agak capek itu dia lah mijitin ya kan. Ini lupa belas. Saking repotnya beliau tuh lupa mijitin gurunya. Walal mu'alif rahimahullah. Ya padahal harusnya kan ya enggak kok tiap hari, tiap minggu macam dulu ya sebulan sekali harusnya. Sini Pak Guru aku pijitin, harusnya kan begitu. Kini blas. Wallahu a'lam rahimahullah. Nah itu. Wallahu a'lam. Enggak, itu ikhlas baik lah ya kan itu. Ikhlas baik. Saya udah pernah berharap Pak ya dengan seperti ini cerita baik. Cerita baik maksudnya itu, cerita kan gitu. Mengingatkan bahwa kisahnya tuh begitu ya kan itu. Kalau Alif rahimahullah. Sudah ya, balik ke pembahasan yaitu meneruskan makalah yang ke-17. Wasidku dan adapun jujur ya kan, apa adanya dalam fil maqali di dalam ngomong, di dalam omongan itu yuhassinu akan menjaga al-aqwala kepada perkataan. Jujur dalam ngomong itu insya Allah itu kita walaupun kadang perasaan kita pahit, susah ya, itu insya Allah akan menjadikan kita lebih selamat, akan menjaga daripada ucapan-ucapan kita. Dan diingat-ingat, kalian percaya ya terserah, tidak ya terserah, nanti coba dites ya, coba dites
Kalau kok kita itu berbohong sekali saja, apalagi sama istri ya, nah, setiap satu kali kebohongan kita itu akan membutuhkan kebohongan lainnya. Setiap kita sekali berbohong, maka akan memerlukan kebohongan lainnya. Enggak ada Pak Janes. Ya. Demi untuk membohongi itulah, tidak ada kok demi kebaikan itu ya. Bahwa sekali kita berbohong, maka pasti memerlukan kebohongan lagi untuk menutup kebohongan kita yang tadi. Nah ya, nanti kalau tidak percaya tes. Nah, nggak usah jauh-jauh, bohong we dengan istrinya. Nah, ya kan. Nah, itu. Kemana cek? Nah, kemana bang? Sana adik, duduk sana. Nah, padahal tak dengan siapa duduknya. Tidak percaya aku. Ini parfumnya baunya beda. Nah, itu. Kok tahu Pak? Tahu gitu. Kalau parfumnya beda kok. Nah, gitu. Aku nggak ada parfum aku begini. Nah, gitu. Wah, ini tadi orang tadi nyoba. Nah, kan bohong tuh pertama. Nah, kan bohong yang pertama membutuhkan kebohongan lagi untuk menutupi kebohongan yang lain. Itu pasti. Dan ini ingat-ingat, kalau sudah ketahuan sekali kita tuh kok bohong, ya, kalau sekali kita ketahuan bohong, itu 1000 kali membutuhkan 1000 kali kita jujur untuk orang itu menjadi percaya. Sekali kita bohong, nah, enggak jauh-jauh dengan istri tadi lah ya. Nah, sekali kita bohong sama istri kita, itu 1000 kali kita ngomong bener itu baru dia percaya. Kalau tidak percaya dites. Nah, pasti ngeyel dulu. Nah, modelnya begitu kok, gitu. Sudah ketahuan dari wajahnya itu. Nah, itu gitu. Falkadibu maka adapun berbohong, orang yang berbohong itu ghairu makbuli kalamihi. Tidak akan makbul ucapannya indallah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi pokoknya orang yang ibaratnya suka bohong, jangan coba-coba kok berharap doanya dikabulkan Allah. Mohon maaf. Jangan coba-coba ya itu. Walaupun Pak Guru Tamrin, ya kan. Walaupun nangis gak urus, gak peduli. Allah tuh maha tahu. Air mata buaya katanya itu. Sekali kita terbiasa berbohong, maka jangan berharap doa kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu di sisi Allah ya kan. Maka tobat kita yang biasa bohong itu, tobat, latihan. Apalagi yang biasa ibaratnya sama masyarakat kita dipercaya, disuruh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Sudah kita doanya ibaratnya tahiyat tidak, ya kan? Nah, biasa bohong pula, sama istri bohong, sama kawan bohong, ya kan? Nah, sudah. Misalnya khusyuk itu padahal itu tadi sudah tahu ini sekarang ya. Nah, latihan ya, latihan. Nah, itu di sisi Allah. Nah, kalau kita ketahuan seperti itu, jangan suruh doa lagi, tekor kita. Nah, itu. Kecuali makmumnya banyak. Nanti siapa tahu aminnya makmum yang lain itu dikabulkan oleh Allah gitu ya, gitu. Itu di sisi Allah loh. Wa ingdal khalqi dan juga di sisi para makhluk. Sekali bohong, nah, kita walaupun ngomong bener, nah itu jarang orang percaya. Nah, itu begitu. Tapi kalau kita biasa ngomong itu jujur terus, ya, ganti kadang lu nggak percaya kalau kita tuh bohong. Nah, ya harus hati-hati juga, bahaya kita. Qala sudah berkata siapa Ibnu Abbasin, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, fi qaulihi ta'ala di dalam dawuhnya Allah Subhanahu wa taala, wala talbisul haqqo bil batil,
dan jangan menyampur siapa kalian semua al-haqqa kepada sesuatu yang benar yang baik bil batili dengan perkara yang batil. Ala takhlutu artinya jangan menyampur siapa kalian semua as-sidqa kepada ucapan yang benar bil kidbi dengan ucapan yang bohong. Itu ya. Latihan. Nah, ya. Salah satu nih ya. Salah satu daripada andaikan kita pengen doa kita tuh makbul dan kita kok pengen setiap omongan yang kita sampaikan itu nanti bermanfaat untuk orang lain, menjadikan asbab hidayah untuk orang lain, itu salah satu syaratnya latihan jujur. Nah, walaupun pas apa? Pas bergurau, usahakan latihan jujur. Nah itu. Nah nanti insya Allah betul-betul ucapan-ucapan kalian itu nanti menjadi ucapan yang barokah. Itu loh ya. Al-mu'alif rahimu. Bukan menjadikan ucapan yang modus. Nah itu al-mu'alif rahimu. Kelihatannya wow, rupanya wah. Rupanya ada udang di balik dinding ya kan itu kalau alif rahimah. Nah itu jangan. Itu nanti terbiasa orang itu nggak percaya. Nah kalau alif rahimah. Rivita sampai nggak percaya sama Pak Tamrin tuh, dibohongin terus karena ketahuan. Waqala dan sudah berkata siapa ba'dul hukama'i sebagian orang-orang yang ahli hikmah. Al-khirsu adapun menjaga dari bohong itu khairun lebih baik minal kidbi dari berbohong. Jadi kita menjaga bagaimana walaupun berat, makanya kalau nak ngomong itu kita apa dulu? Ngomong kita nak bohong tuh astagfirullah dalam hati ya kan, terus kita ngomong yang jujur, yang benar. Walaupun mungkin orang lain tuh jadi nggak seneng, tidak apa-apa. Tapi dengan kejujuran kita tadi, dengan benar-benarnya kita tadi, lama-lama dengan berkahnya itu Allah kasih hatinya orang tersebut itu menjadi paham. Hatinya orang tersebut menjadi tahu. Bahasanya itu becek ketitik Allah ketoro. Nah, yang jujur ya tetap akan makmur kata Mbah No itu ya kan. Nah, yang nggak jujur akan hancur. Nah, akhirnya tetap hancur. Gitu loh. Percaya begitu nggak ya begitu. Wes pokoknya enak itu yang jujur itulah benar-benar. Nah, kalau al-mu'alif rahimahullah itu begitu. Jadi kita usahakan begini, kita jangan pernah melawan orang yang jujur. Yang kedua, jangan pernah melawan orang yang ikhlas. Yang ketiga, jangan pernah melawan orang yang baik. Itu pantangan nak dilawan itu orang itu. Ya. Orang yang jujur, orang yang baik. Nah, orang yang ikhlas, orang yang ikhlas, orang yang jujur, orang yang baik. Nah, itu jangan coba-coba kita ibaratnya memusuhi atau melawannya. Kita yang hancur berkeping-keping jadi debu. Nah, itu begitu. Walal mu'alif rahimahullah. Nah, ya. Terus wasidku dan adapun wasidku lisani dan adapun jujurnya ucapan itu awal saat jadi awal dari kesuksesan. Jujur itu awal dari kesuksesan. Walaupun atau awal kebahagiaan ya, walaupun asalnya orang nggak percaya, tapi Allah Maha tahu karena Allah lah yang muqallibal qulub, Allah lah yang membolak-balik hati. Nah itu begitu. Jadi orientasi semuanya itu pokoknya kebaikan. Dan orientasinya kita adalah kepada akhirat atau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Walaupun asalnya orang nggak percaya, walaupun kalian asalnya dihina-hina, ya, karena ucapan kalian yang jujur tadi, tapi pasti besok menyesal orang itu. Nah, itu. Kalau kita
jujur. Kita dianggap nggak baik umpama sama orang, tapi asal kita lempeng terus, jujur terus, ikhlas terus, nah, baik terus. Nah, insya Allah nanti berbalik sendiri. Kalau orang yang tidak berbalik-balik kepada kalian, ya itu memang nasnya tidak baik orang itu. Nanti disingkirkan sendiri oleh Allah, dijadikan musuh sendiri. Nah itu begitu. Tapi dengan begitu, nanti orang itu akan memilah, yang akhirnya menjadikan asbab hidayah kepada orang lain karena ucapannya jujur, karena perbuatannya baik tadi, karena hatinya ikhlas tadi. Itu begitu. Qala sudah berkata siapa Ba'dul Bulghai, Ba'dil Bulghai sebagian mubalik. Tadi sebagian hukama mengatakan bahwasanya menjaga kewibawaan atau kejujuran itu lebih baik daripada bohong, dan jujur itu awal dari kebahagiaan atau awal dari kesuksesan. Maka sebagian mubalik atau orang yang menyampaikan kebaikan itu mengatakan as-shadiqu, adapun jujur itu masonul khalili, gedungannya atau apa bahasanya ya, gedungnya atau tempat penyimpanan barang berharganya Allah yang maha mulia. Wal kadzibu, dan adapun bohong itu muhanun, pekerjaan dalilun yang hina. Oh gini, jujur itu akan menyimpan kemuliaan gitu ya. Jujur akan menyimpan kemuliaan. Lah, bohong akan menyimpan daripada kehinaan, akan menjadikan kita menjadi hina. Itu tentang masalah jujur, bahwasanya akan menjaga ucapan kita. Terus mana tadi? Wal masruratu fil umuri, dimaknanya apa di situ, Pak? Musyawarah. Dan bermusyawarah fil umuri di dalam suatu perkara itu takhassunu akan menjaga al-aro'a kepada apa itu? Akan menjaga daripada suatu pendapat yang baik gitu ya. Akan menghasilkan atau akan menjaga sesuatu yang pendapat yang baik. Itu at-tadbiratu, artinya akan menjaga atau mengolah gitu ya. Fal masuratu, maka adapun musyawarah itu sababun najati, sebab daripada keselamatan, min sihamid dzalimi, dari panahnya orang-orang yang dolim. Jadi musyawarah akan menjadikan pendapat itu atau tekad itu menjadi kuat, menjaga tekad menjadi kuat. Itu kalau mau musyawarah. Nah terus kalau kok kita bermusyawarah, ya sudah, pendapat-pendapat itu nanti yang umpama pendapat kita kok tidak diterima, ya kita jangan terus ngamuk, atau kita jangan terus tidak mengikuti pendapat yang dimufakati. Atau kalau terjadi sesuatu hal atas pendapat yang dilaksanakan tadi, dimufakati tadi, kita jangan memberontak gitu loh. Ya harus saling bertanggung jawab atas kesepakatan tadi itu. Jangan kok musyawarah ya kan, baik kita ibaratnya pendapat kita tidak diterima terus merajuk. Jangan. Ingat-ingat ya, merajuk itu gawainya setan. Iya. Walal mu'alif rahimahullah. Setan itu jadi musuhnya Allah. Ya selain dia itu sombong, ya gara-gara merajuk. Nah itu ya. Nah itu begitu. Ruwiyah diriwayatkan anin Nabi, percaya begitu enggak ya begitu, percaya terserah enggak ya terserah. Terus pokoknya begitu. Ruwiyah diriwayatkan anin Nabi. Nah, pokoknya saya tidak pernah khawatir ya kan. Bapak saya nerangkan, kok Pak Janis tersinggung, Pak Tamrin kok tersinggung, lah tak situlah. Kalau malu enggak urus.
Qala al-mu'allif rahimahullah. Ruwiyat diriwayatkan dari Nabi dari baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya apalagi Pak Tamrin, merajuk dah lawang ya ora tau mijeti aku saiki. Ruwiyat diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam anahu. Sesungguhnya baginda Nabi itu qala sudah bersabda siapa baginda Nabi. Al-masyuratu adapun bermusyawarah itu khisnun benteng atau penjagaan minan nada mati dari getun ya boy menyesal dari penyesalan. Jadi kalau sudah bermusyawarah maka tidak akan timbul penyesalan. Wa amanun dan akan menjadi aman minal malamati dari apa itu namanya dipaidu ya bahasanya dipait apa kecaman. Nah dipaidu ya kecaman dari kecaman. Dari kecaman atau dipaidu bahasane Pak Dino itu dipaidu. Wa qala dan berkata siapa Ali bin Abi Thalib, sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajha, wa radhiyallahu dan beridho siapa Allah anhu dari Ali bin Abi Thalib. Jadi gini ya, dalam Islam itu ada dua cara ingin maju. Ada dua cara ingin berhasil. Yang pertama yaitu mengikuti pemimpin. Mengikuti pemimpin, entah benar, entah salah, entah keliru, entah tidak, pokoknya nurut, manut. Nah, itu paling cepat maju itu. Yang pertama itu. Mengikuti pemimpin. Yang penting pemimpin tadi tidak menyuruh atau memerintahkan kepada kemaksiatan, gitu ya. Yang kedua, caranya, umpama kita tidak begitu yakin lah dengan pemimpin kita, maka yang kedua pakai musyawarah tadi. Itu. Kenapa itu tadi? Lal islama ilal bil jamaah. Tidak akan bisa Islam itu kuat maju kecuali dalam suatu kelompok. Wala jama'ata ila bil imarah. Dan tidak akan ada jamaah itu terbentuk atau maju kecuali harus ada pemimpinnya. Wala imarata illa bito'ah. Jamaahnya ada, kelompoknya ada, pemimpinnya sudah ada, itu pun nggak berfungsi kecuali illa bito'ah, kita taat kepada pemimpin tadi, maka akan jadi maju. Jadi cuman satu apa wae yang dipakai itu cuman satu gitu. Nah kalau kan bingung. Nah kalau satu maju nah, gitu maksudnya. Mundur. Nah, nanti kalau dua orang yang suka maju, yang suka, woi jangan maju, mundur. Nah, akhirnya bercerai-berai. Maka itu yang pertama jadi maju. Harus nurut pemimpin. Lah andai kan kita kalau nggak yakin atau pemimpin kita nyuruh, musyawarah lah, aku nggak yakin dari kata pemimpin kita atau mungkin kita ragu-ragu, ya maka baru yang kedua yaitu musyawarah. Nah, itu ya agak lama, lebih cepat kalau menurut pemimpin tadi, maka tidak akan menyesal tadi, tidak akan dikecam atau dipaidu tadi. Nah terus sekarang sahabat Ali menyampaikan, na'am ya al-muwazaratu, adapun apa itu namanya kekuatan apa di mana situ Pak? Kepanjangan? Perpanjangan ya. Perpanjangan itu al-musyawaratu musyawarah. Jadi artinya gini maksudnya, kita kalau agak lama itu pakai musyawarah itu gitu. Nah itu artinya itu menjadikan nanti etis bahasanya itu sesuai dengan kesepakatan, tapi lama tadi, atau menjadikan itu menjadi terbentuk. Wabi sal istidadi, dan adapun paling sejelek-jeleknya persiapan itu al istibdadi, yaitu kebanyakan apa ya bahasanya, kebanyakan usul. Lah egois, bersikap sendiri kebanyakan, maksudnya berjalan sendiri
Tapi kalau kelompok tadi musyawarah sepakat itu menjadi kuat gitu. Tapi kalau berjalan sendiri-sendiri maka itu sejelek-jeleknya persiapan atau pertahanan. Wal masuratu, dan adapun lafat masurah disukuni sini dengan dibaca sukun sinnya, berarti mas warotu wa fathil wawi, dan fatkahnya wawi mas warotu, au bidomisini, atau dibaca domasinnya masuratu, wa sukunil wawi, dan dibaca sukunnya wawu. Jadi boleh masuratu, boleh maswarotu, itu maksudnya. Itu jadi intinya dalam makalah yang ke-17 itu kita dianjurkan oleh Nabi bahwasanya kalau kita ingin selamat, yaitu yang pertama kita mendiamkan masalah rahasia, jangan diumbar-umbar. Yang kedua, kalau mau menjaga harta kita, bersodakohlah. Yang keempat, kalau kita ingin menjaga amal kita, ikhlaslah. Derajatnya seperti itu tadi. Yang keempat, kalau kita ingin menjaga ucapan kita, maka jujurlah. Kalau yang terakhir nomor 5, kalau kita ingin ibaratnya itu kuat pendapat itu, tidak menyesal, ya bermusyawarahlah. Terus mudah-mudahan kita bisa sedikit demi sedikit untuk mengamalkan dari hati kita, memulai ya, belajar sedikit demi sedikit. Ini pelajaran Nashihul Ibad, itu nasihat untuk hamba-hamba, artinya untuk kita sendiri. Jangan untuk ngatokan orang lain ini ya, gitu. Lah Pak Guru kok ngatokan Pak Tamrin, nyontohkan. Wong sing pas contohnya ya itu gitu. Lainnya kan tidak begitu pas gitu ya. Maka seperti itu. Ya besok enggak terima gampang, besok biar nuntut dia kan ya. Wal maqalatu saminatu asaratu, dan makalah yang ke-18 qala Nabi alaihi salatu wasalam, wallahu alam bisawab, alhamdulillahirabbil alamin.